Hai friends, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, hari ini gue mau kasih kalian informasi mengenai tips gimana cara menjaga kebersihan mulut kita dan menjaga kerapian gigi kita. Oke, so stay tune. Jadi yang pertama gue mau kasih tahu kalian bahwa kalian harus memperhatikan cara kita untuk mensikat gigi, gayanya sikat giginya ya. Oke, gue akan kasih lihat kalian live langsung di sini juga, oke? Karena gue dulu juga nggak tahu gimana cara sikat gigi yang benar. Jadi dulu tuh sikat gigi gue tuh begini nih, jadi gini nih, sikat gigi nih. Nah sebenarnya itu nggak boleh karena itu bisa merusak gigi. Oke, ini cara yang benar nih ya. Searah sama ruas-ruas gigi kita. Ini kalau atas ke bawah, dari bawah ke atas. Oke, kalau yang dalam begini, gitu. Nah kalau yang ini gigi ini begini. Kalau yang ini jadi dari arah bawah ke atas gitu. Kalau atas sama dari atas ke bawah gitu. Jadi ikutin dengan ruas gigi kita. Jadi biar seirama. Jadi kalian jangan pernah sikat gigi itu buru-buru banget, karena buru-buru banget pengen cepet gitu ya. Kalau sikatnya gitu, jadi diusahakan tuh jangan, karena itu dapat merusak gigi kalian dan bisa bikin gigi kita semakin mudah untuk merasakan nyeri gitu ya. Gue tahu informasi ini dari dokter gigi langganan gue, jadi informasi ini sudah dibuktikan kok keilmiahannya gitu ya, sudah dibahas secara medis. Yang kedua, kita harus banget untuk rajin ganti sikat gigi kita. Kenapa? Karena sikat gigi itu punya, istilahnya kayak punya kadaluarsanya. Kita bisa pakai ini hanya kalau udah pakai selama 3 bulan. Oke? Kalau udah lebih dari itu, disarankan untuk langsung mengganti, karena bulu-bulunya pasti udah rusak. Dan juga pasti ada bakteri atau kuman yang nempel sama sikat gigi kita. Tanda-tanda lainnya kalau kita harus ganti sikat gigi kita adalah seperti ini ya. Kelihatan banget nih bulu-bulunya sampai keluar begitu. Dan ini serius udah nggak sehat banget buat gigi kita, karena bisa ngerusak juga. Meskipun gaya dari menyikat gigi kita benar, tapi kalau misalkan bulu-bulunya kayak gini tuh tetap bisa ngerusak gigi kita. Oke? Karena kita kan mau kan sampai tua kita tetap punya gigi yang utuh dan punya senyum yang manis. Yeay! Untuk tips yang ketiga adalah kita harus rajin-rajin untuk membersihkan lidah kita. Caranya gimana? Nah, kalau misalkan kalian punya sikat gigi yang belakangnya, bagian kepala belakangnya itu punya semacam pembersih lidah, itu bagus. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya, seperti gue, sikat gigi gue tuh belakangnya polos bingit. Nah, kalian bisa membeli namanya tongue scraper atau pembersih lidah. Nah, ini murah kok, gue beli di tempat jual kosmetik gitu. Ini harga cuma Rp10.000, murah banget. Nah, yang ini tuh ya untuk yang orang dewasa, lidah orang dewasa, yang bawahnya tuh untuk lidah anak kecil. Kenapa sih penting untuk rajin membersihkan lidah kita? Jadi, lidah kita itu adalah tempat di mana bersarangnya bakteri-bakteri yang memang sewajarnya ada di mulut. Tapi kalau misalnya kita jarang membersihkannya, maka bakteri-bakteri itu akan nempel ke gigi dan akan menjadi plak. Kalian tahu kalau plak itu di gigi nggak dibersihin, itu akan merusak gigi kita. Nah, plak itu apa sih? Plak itu pokoknya bagian gigi kita yang agak kuning-kuning, atau kalau yang udah parah warnanya udah hijau, warnanya udah hitam. Dan itu susah banget dibersihin. Itu ke dokter gigi bisa menghabiskan sekitar 200-an ribu minimal. Gigi kita bakal rusak deh, bakal cepet banget rusaknya ya, jadi penting. Nah, ini biasanya dipakainya itu aja waktu sikat gigi. Kalau gue sih pakainya biasanya sebelum sikat gigi. Jadi bangun pagi langsung pakai, bersihin pelan-pelan, jangan terlalu keras juga, bersihin pelan-pelan, dan juga baru sikat gigi. Nah, kalau malam sebelum sikat gigi juga bersihin baru sikat gigi. Dan teman-teman, gak disarankan untuk membersihkan lidah kita pakai sikat gigi. Karena apa? Karena kalau tekanannya terlalu besar ya, yang diakibatkan oleh gesekan sikat gigi,
lidah kita akan mudah terinfeksi. Gitu. Jadi amannya beli ini aja, cuma 10.000 kok, nggak mahal-mahal. Yang keempat harus diperhatikan adalah cara kita menggigit makanan. Nah, kalau misalkan kita punya makanan kayak contohnya pir ini, pasti ada tuh, maksudnya kita mempraktis lah ya, yang gampang dan sebagainya. Jadi biasanya kita langsung makan gini nih. Ayo nungguin ya. Kalau misalkan makan ini, kalian harus hati-hati banget kalau mau langsung. Disarankan kalau kalian tetap mau menjaga kerapihan gigi kalian, ada baiknya untuk memotong buah sebelum dimakan. Jangan langsung gitu, karena gigi kita, misalnya ini contoh gigi ya. Kalau kita paksa gigi kita begini, paksa mencakar, nah nanti lama-lama gigi ini akan naik gitu. Jadi ini misalnya gigi kita nih, lama-kelamaan dia akan maju atau agak monyong. Itu sih ya. Jadi kalau kalian suka makan apel atau jagung atau pir atau apapun yang langsung dimakan gitu, harus perhatikan. Ya boleh sih sekali-kali, tapi jangan sering-sering, karena itu akan mempengaruhi dari kerapian gigi kita gitu teman-teman. Yang kelima yang harus kalian perhatikan untuk menjaga kerapihan gigi kalian adalah cara menelan, teman-teman. Nah, jadi gini, gue kan memang mau rencana pakai behel. Nah, jadi waktu pertama kali pemeriksaan, gue bingung nih kenapa gigi gue tuh agak aneh gitu loh. Ya, itu tuh kayak paruh burung. Ntar gue kasih kan ronsennya ya. Nanti foto ronsennya akan gue kasih di sini, karena nih nggak bisa mantul. Oke, jadi nanti gue kasih di sini. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa gigi gue itu agak maju. Kalau yang gue bilang tuh kayak paruh burung. Kenapa? Karena selama 25 tahun gue menelan dengan cara yang salah. Menelan ludah, menelan makanan, caranya tuh salah banget. Cara menelan yang benar adalah ketika kita menelan, lidah kita ada di langit-langit. Jetland. Jadi kayak, nah selama ini gue selalu menaruh lidah gue di bagian bawah, di bagian di tempat dia biasanya standby. Ngerti nggak? Jadi kayak, contohnya gigi nih, ini lidah. Jadi kayak waktu gue menelan, lidah pasti ada maju dikit kayak gini nih. Kalau waktu menelan, dilek gitu. Nah sebenarnya tuh nggak boleh, harusnya tuh lidah tuh di atas. Jadi waktu menelan begini, gitu. Harusnya seperti itu. Jadi ternyata karena dokter gigi gue salah caranya, dan itu mempengaruhi gigi bagian bawah gue untuk maju ke depan. Nih kalau kalian mau lihat ya, gigi gue bagian bawah itu lebih maju daripada yang atas karena hal tersebut. Jadi gue sekarang harus pakai behel yang kira-kira estimasi biayanya adalah 10 juta lebih. Dan katanya gue harus pakai selama 2-4 tahun. Tidak. Nah, kenapa gue mau kasih tahu kalian informasi ini? Biar kalian tahu dari awal dan kalian bisa menjaga kebersihan mulut kalian dan kerapian gigi kalian sedini mungkin. Jadi kalian gak harus mengalami apa yang gue alami. Gitu teman-teman. Nah, kalian ada tips lain nggak untuk menjaga kebersihan mulut dan kerapian gigi? Kalian komen di bawah ya, jadi kita bisa saling sharing dan bisa berinteraksi. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini. Thank you banget udah nonton video ini. Semoga informasi yang gue berikan ke kalian bisa memberikan inspirasi dan informasi yang penting banget bagi kalian. Oke, thank you friends for watching and have a nice day. Yay! Jangan lupa nonton video gue yang ini ya. Jangan lupa loh ya. Like, share, and subscribe.